Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala habibuna sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara-saudaraku yang mulia, kalau ada orang dia bilang saya seorang anak, dia bilang saya ini sudah pandai baca. Kadang-kadang anak-anak kan begitu. Kamu sudah sekolah belum? Sudah. Kelas berapa? Kelas 10. Asal sebut saja dia. Umurnya baru 3 tahun padahal. Ya, udah bisa baca? Sudah. Coba baca ini. Ada tulisan ibu. Dia langsung baca. Bisa dia baca? Bisa. Coba baca. I, B, U. Ya baca. Apa jadinya? Ya ini I, ini B, ini U. Dia betul. Betul tidak? I, B, U. Dia bisa baca ini I, ini B, ini U. Tapi tidak disebut dia sudah pandai membaca, karena dia baru bisa alfabet saja. Dia tidak bisa katakan bahwa ini adalah ibu. Dia hanya bisa katakan ini I, B, U. Nah, dalam tabligh ini, kita keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan ini, baru alif bata saja. Terus kita katakan kita sudah da'i. Padahal kita baru bisa katakan I, B, U. Banyak kita salah paham, kita sangka kita sudah sampai pada tujuan. Bahwa usaha dakwah ini adalah makomi dan intikoli. Bahwa usaha dakwah ini adalah 5 amal, jualah 1, jualah 2, 3 hari, 2,5 jam, dan juga keluar nisab. 1/3 hidup, 2/3 hidup, kalau bisa seluruh hidup. Ini yang justru dikhawatirkan oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Beliau sangat-sangat khawatir 2 hal. Yang pertama adalah ketika datangnya ahli-ahli dunia dalam usaha dakwah. Fitnah ini dahsyat ini. Ini fitnah yang dahsyat. Bukan masalah dia sebagai satu tashkilan usaha dakwah yang sukses. Tapi ketika dunia yang dibawanya itu, dunia yang dibawanya oleh dia, membuat hati-hati Karkun berubah, hati-hati Fesalat berubah, hati-hati Syuro berubah. Itu yang pertama. Yang kedua yang dikhawatirkan oleh Maulana Ilyas adalah ketika seseorang merasa sudah dakwah, padahal belum berdakwah. Kayak anak kecil tadi. Dia merasa sudah bisa baca. Kelas 10 lagi. Padahal yang dia bisa baca ini I, ini B, ini U. Dia belum bisa baca itu ibu. Hadirin,
Maka mesti kita pahami betul-betul. Apa yang selama ini kita lakukan ini hanyalah thariqah. Sebagai cara, sebagai metode. Tapi tujuan dari kerja agama itu bukan itu. Tujuan daripada kerja agama bukan makomi. Tujuan dari kerja agama ini, dakwah ini bukan pula intiqali. Pembuktiannya bukan di situ. Tapi ada sesuatu yang agung, yang betul-betul luar biasa. Yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Dikehendaki oleh para masyayikh kita. Apa itu? Adanya satu perubahan. Yaitu bagaimana dalam kehidupan kita wujud agama yang sempurna. Bukan makominya saja, bukan intikolinya saja, tapi wujud agama yang sempurna. Din yang kafah. Islam yang kafah, yang betul-betul sempurna. Sehingga orang itu memandang ahli dakwah itu sudah bisa dikatakan ini Al-Quran yang bergerak. Ini agama yang sedang bergerak dalam kehidupan. Bukan berarti ninggalkan toko itu agama, ninggalkan pekerjaan itu agama, berdiam di masjid saja itu agama. Tidak. Seperti biasa. Berdagang, bersawah, beristri, berumah tangga, beranak pinak. Biasa saja. Tapi di situ wujud agama yang sempurna. Itulah tujuan. Karena apabila ini sudah ada, di situ mulai sebenarnya dakwah yang asli. Di mana dengan kehidupan orang-orang Islam itu sendiri. Enggak usah ngomong. Enggak usah banyak bayan-bayan. Dengan kehidupannya saja sudah menarik hidayah bagi orang-orang yang belum Islam. Saya pernah cerita tentang Stalin. Biangnya komunis setelah Lenin. Joseph Stalin, dia udah bunuh hampir 60 juta orang. Dibantai. Bapaknya komunis. Ketika itu dari India ada namanya Syekh Maulana Ubaidillah Sindi. Syekh Maulana Ubaidillah Sindi ini dulunya orang Hindu. Tapi dia masuk Islam, belajar di Deoban, betul-betul menjadi seorang alim ulama yang luar biasa, dai yang luar biasa, dan dia terpakai dalam gerakan-gerakan kaum muslimin ketika itu. Sampai ketika itu pemerintah yang kafir pun meminta tolong kepada dia untuk buat hubungan diplomasi dengan Rusia, dengan Soviet. Maka kemudian dia dihantar ke Moskow. Dihantar ke Moskow, 7 bulan dia tinggal di Moskow. Bersama Stalin. Hari-hari ngopi dengan Stalin. Ngobrol. Tapi ajibnya itu, dia punya cara, dia punya bicara. Sampai Stalin tuh tertarik. Begitu indah Islam. Begitu mempesona, bagus banget. Tertarik Stalin nih. Sehingga ketika ditawari Islam, waktu itu sebelum pengumuman penobatannya dia menjadi pemimpin komunis pada saat itu, hari-hari yang sudah menentukan ini. Sebetulnya
Kalau dia buat keputusan masuk Islam, sudah selesai. Bisa jadi Rusia Soviet yang dulu itu adalah negeri Muslim yang terbesar. Tapi ada satu pertanyaan Stalin itu, dia katakan pada Maulana Ubadillah Sindi. Dia kata, apa yang kamu bicarakan ini luar biasa. Bagus banget. Saya tertarik. Terus terang, saya tertarik. Saya minat kepada Islam. Saya minat kepada Islam. Tapi tolong tunjukkan, di mana saya bisa menyaksikan Islam wujud secara sempurna, di negara mana saya bisa lihat. Maulana Ubadillah Sindi langsung terdiam. Dia tertunduk malu, dia katakan, belum ada. Oke, baik. Gak usah satu negara, tunjukkan satu provinsi saja yang dimana Islam secara sempurna saya bisa saksikan langsung dengan mata kepala saya sendiri. Nunduk lagi Maulana Ubadillah Sindi, dia katakan, belum ada. Oke, kalau gitu satu kota saja, satu kota. Ada tidak di antara dunia ini yang satu kota betul-betul mengamalkan Islam secara sempurna? Nunduk lagi Maulana Ubadillah Sindi, dia katakan, belum ada. Maka akhirnya Stalin ambil kesimpulan, teori Anda bagus, Islam Anda bagus, tapi sayang belum ada dalam kenyataan. Akhirnya ia tidak jadi masuk ke dalam Islam. Maulana Ubadillah Sindi pulang tahun 1923 dengan perasaan yang sangat menyesal. Sangat menyesal. Dan beliau ceritakan ini kepada para alim ulama di India. Di antaranya Maulana Ilyas yang mendengar hal itu. Maka Maulana Ilyas maka gerakan iman yang dibuat oleh Maulana Ilyas ini mengulang kembali apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah para sahabatnya, yaitu untuk wujudkan apa? Agama yang sempurna dalam kehidupan. Tidak merubah tatanan apapun, tapi merubah pribadi-pribadi menjadi pribadi yang sempurna di mata manusia juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Pribadi yang mempesona, betul-betul. Dari pagi hingga ke pagi lagi, dari malam hingga ke malam lagi, dari ujung rambut sampai ujung ke kaki, betul-betul inilah Islam yang sempurna. Nah, di sini kita jangan sampai terkecoh seolah-olah bahwa makomi intikoli adalah tujuan. Itu adalah thariqah yang alhamdulillah telah terbukti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membuat berbagai perubahan pada diri kita. Di seluruh dunia ini. Perubahan-perubahan yang dahsyat. Yang saat sekarang ini kita tidak bisa menghitung bagaimana luar biasanya perbandingan angka demi angka, angka demi angka, angka demi angka, bertambah. Tapi yang dikehendaki bukan angka. Kualitas. Bukan kuantitas. Kualitas. Ini yang bakal ditonton, ini yang bakal disaksikan, ini yang bakal dipertunjukkan. Masyarakat akan melihat, umat akan melihat, seluruh manusia akan melihat. Betul tidak? Agama yang sempurna wujud pada diri kita. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saudara-saudaraku yang mulia, perjalanan ini dengan berbagai macam ujian dan cobaan, tetap kita mesti faham bahwa tujuan kita itu
Islam yang sempurna. Wujudnya Islam yang sempurna dalam kehidupan. Maka apa sih yang dikehendaki itu? Perubahan apa sebetulnya yang dikehendaki itu dalam tabligh ini? Saya kan sudah berubah. Dulu saya preman, sekarang udah nggak preman lagi. Dulu saya nyabu, sekarang saya sudah tidak nyabu lagi. Dulu saya merokok, sekarang sudah enggak. Dulu suka main perempuan, sekarang enggak. Paling poligami. Dulu saya ini itu, sekarang enggak. Udah berubah, ini syari, udah syari. Dulu rambut ini. Sekarang alhamdulillah. Orang pakai sorban, pakai jubah, janggut. Apa ini yang kita akan katakan, ini saya sudah dakwah. Sudah sampai tujuan. Jangan sampai kayak anak kecil tadi. Dia bilang sudah bisa baca. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bukan itu. Perubahan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, yang dikehendaki oleh para masyayikh kita dengan usaha dakwah ini. Yang paling pertama dan asas, yang paling utama dan pertama adalah apa? Yakin kepada Allah. Ini yang dikupas habis, betul-betul dikorek habis dalam usaha dakwah ini. Yakin kepada Allah. Dan mohon maaf, keyakinan yang ada pada diri kita, itu bukan setahun, 2 tahun ada pada hati kita. Kita ini sudah dipupuk dari sejak kita lahir, sampai kita dewasa, sampai kita besar, sampai kita berkeluarga itu, dengan keyakinan yang bukan kepada Allah. Mohon maaf. Seandainya ada keyakinan pada Allah, itu juga sekali-kali saja. Selebihnya, selain Allah, gairullah itu penuh di hati kita ini. Seandainya ada mesin scan, kan ada mesin deteksi kebohongan ya. Oh, ini deteksi hati, betul tidak murni yakin pada Allah, gagal semua kita ini. Gak lolos kita itu. Gak lolos. Mengapa? Karena sudah berpuluh-puluh tahun terbiasa bergantung kepada makhluk, bergantung kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bersandar kepada selain Allah, itu sudah biasa menjadi urat darah daging kita. Bagaimana kita bisa hidup tanpa bersandar kepada selain Allah? Seolah-olah itu. Bagaimana bisa hidup kita ini? Sedangkan kita hidup di dunia dengan segala selain Allahnya, dengan segala materi kebendaannya, bagaimana bisa murni hanya kepada Allah? Nah, ini hadirin. Maka untuk mencongkel selain Allah dari hati kita ini, Allahu Akbar, satu usaha yang luar biasa. Nah, dipahami bahwa dengan bekerja dalam usaha dakwah, makomi kita, jungkir balik kita di makomi, 2,5 jam, musyawarah harian, fikir harian, taklim harian, di rumah, di masjid, jolah 1, jolah 2, 3 hari, nisab 40 hari, 4 bulan. Yang pertama kali agenda kita ini perbaiki keyakinan. Itu yang pertama, tulis besar-besar. Di rumah kita, perbaiki keyakinan. Kenapa ada yang dimuliakan oleh Allah? Ini asas. Ini paling fondasi dalam kehidupan yang mesti kita perbaiki. Dan godaannya memang luar biasa. Walaupun kita sudah jadi karbon. Bukan berarti kita aman daripada godaan yakin ini, godaan iman ini. Walaupun kita sudah jadi fesalat.
Walaupun kita jadi syuro, wih, godaannya tambah-tambah. Mengerikan. Makanya kita dikasih muzakarah sama para masyayikh kita itu, yang pertama tuh itu. Ini kalau syuro betul-betul ngamalkan tuh jadi wali betul. Betul, jadi wali. Susahnya memang luar biasa. Gak boleh berharap, gak boleh meminta itu. Kalau dulu-dulu kita iya gitu kan, tapi nakalnya ada kan. Sekarang kan susah. Karena kita ditonton orang. Diperhatikan orang. Bagaimana kita menjaga diri, sudah tawajuh sama Allah, minta sama Allah. Mengundang orang 500, nanti Agustus lagi kita mengundang 5.000 orang. Bagaimana kita ini? Nggak boleh nyiarkan, nggak boleh kita ngasih tahu, ngasih tarjib pun tidak boleh. Terus gimana? Ya minta sama Allah. Ajib. Ditanya, terus bagaimana kita ini kalau nanti siapa yang akan ini, siapa yang akan itu? Minta sama Allah. Benar-benar ini. Ya. Betul, kalau jadi itu 9 wali jadi 12-14 wali. Gitu. Kalau jadi ini. Tapi hadirin ujiannya yang parah. Kita baru selangkah saja sudah luar biasa. Tapi Haji Sab itu, Haji Abdul Wahab itu katakan, ketika kamu baru melangkah, satu langkah saja, satu langkah kamu, niat dalam diri kamu, saya akan sempurnakan agama ini, dalam diri kita niat, maka nusratullah sudah bersama kamu. Bukan akan bersama kamu, tidak, kata Haji Sab, tidak. Hoga bukan, tapi hogia. Nusratullah sudah bersama kamu. Di langkah pertama kamu sudah berazam kuat. Saya akan sempurnakan agama dalam hidup saya. Ajib hadirin. Ini kata-kata waliullah betul ini. Ini yang asli kata-katanya itu. Seandainya kamu niat saja. Mau menyempurnakan agama. Betul-betul tanggung jawab agama ini kamu sempurnakan. Maka Allah, pertolongan Allah sudah bersama kamu. Ini ajib ini. So, niat semua hadirin. Dari mulai sekarang gitu. Niat betul. Jangan takut, jangan khawatir. Pertolongan Allah sudah bersama kita. Ini bukan omongan saya. Haji Sab itu sering ulang-ulang itu. Maka ketika kita belajar yakin yang sempurna. Bisa saja dalam situasi tertentu, wah yakin kita penuh. Godaan pertama, godaan kedua lolos. Godaan ketiga, fail. Jatuh lagi kita, nggak bisa. Ini bahaya. Karena memang yakin kita ini yang tumbuh dari awal itu memang sudah rusak. Maka kenapa dibiasakan lagi dan lagi kita bicara Allah, bicara Allah, bicara Allah. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki. Allah akan perbaiki itu. Bicara Allah. Mohon maaf. Kadang-kadang kualitas 3 hari kita itu, kualitas 40 hari kita, kualitas 4 bulan kita ini, rasa hasilnya itu kurang menggigit betul. Tapi lihat bagaimana Pakistan itu. Heran di Pakistan tuh nyari orang yang nggak jos tuh susah. Betul. Saya sudah tadinya udah sangka buruk, wah ini orang ini kelihatannya nggak jos. Begitu ngobrol jos juga. Bener Pak. Selalu gitu kalau lihat ini nggak punya jos juga dia itu. Apa dakwah, sedikit-sedikit dakwah. Kenapa mereka bisa begitu? Coba lihat kalau kita keluar dengan mereka itu. Jarang ada muzakarah. Apalagi muzakarah makan, adab tidur. Kita sudah sekian puluh tahun ikut dakwah,
Masih saja muzakarahnya itu adab makan, adab tidur. Masya Allah, perut tambah buncit. Ini kita ini nasibnya begitulah. Kadang-kadang 3 hari kita itu, ya. Maka kata Maulana Zakaria, 6 sifat yang kita hasilkan bisa hancur, hilang dalam sekejap. Ketika apa? Ketika kita tidak meninggalkan yang sia-sia. Itu udah, meninggalkan yang sia-sia itu menghapus semua sifat-sifat. Kita banyak sia-sianya. Kita lihat jamaah Pakistan itu. Sedikit-sedikit gerak, sedikit-sedikit gerak, sedikit-sedikit gerak. Betul tidak? Dakwah lagi, dakwah lagi, dakwah lagi. Di mana-mana dakwah. Sudah ketika 3 hari kita, 40 hari kita diisi dengan dakwah. Maka tarbiyah dakwah itu hadirin. Beda, sangat beda. Taklim ada tarbiyahnya. Ibadat ada tarbiyahnya. Betul-betul, zikir ada tarbiyahnya. Khidmat ada tarbiyahnya. Tapi tarbiyah yang didapat dari dakwah jauh betul-betul berbeda dengan tarbiyah dari yang lain-lain. Nur yang didapat dari dakwah itu berbeda dengan nur yang lain. Maka pergerakan ketika 3 hari, 40 hari, 4 bulan itu adalah untuk apa? Dapatkan tarbiyah dakwah. Jamaah suruh gerak. Dakwah. Pasangkan orang lama, orang baru. Pasangkan orang lama, orang baru. Gerak. Kamu ke utara, kamu ke barat, kamu ke selatan, kamu ke timur. Jangan lama-lama ya, setengah jam saja. Habis makan, habis musyawarah, sebelum zuhur, ba'da zuhur, sebelum asar, ba'da asar, isya, maghrib, semua gerak. Besoknya pas musyawarah hari kedua, store nama. Itu kita pergi ke yang tadi malam Ustaz Syafri cerita, ya, Masjid Al-Aqsa, Masjid Aisyah yang pertama kita pergi ke Karachi, ya. Kemudian Masjid Al-Aqsa, itu orang yang 4 bulannya aja sudah 350 orang, satu masjid. Laporan harian itu, musyawarah harian itu, orang mau sebut ini kemana, kamu kemana, udah nggak ketangani lagi. Karena di Karachi sendiri itu ada 97 jamaah yang disebut Rozana Wali Jamaat. Ya, yang setiap hari kerja dari asar sampai ke isya. 97 jamaah. Satu jamaahnya 12 orang. Setiap asar ke isya. Bergerak itu. 97 jamaah berarti 970 orang. Yang bergerak asar isya. Keliling itu. Masya Allah. Dakwah. Perubahan itu beda. Hasilnya itu beda. Ketika kita bicara Allah, bicara akhirat, itu lain. Targhib itu masuk ke dalam diri kita. Ketika kita dakwahkan, yang pertama kali akan berubah diri kita sendiri. Berani dakwah akan berani kita berubah. Maka kalau dalam keluar di jalan Allah ada orang yang sibuk zikir saja, sibuk baca Quran saja, senangnya khidmat saja. Ini hati-hati nih. Hati-hati, salah maksud dia nanti. Suruh keluar. Ayo dakwah. Infiradi amal sebelum tidur ataupun sebelum bangun. Sebelum subuh ataupun sebelum tidur. Selesaikan. Tapi hari-hari kita dakwah. Maka tarbiyah kita ketika mengajak orang. Ketika kita mendakwahkan Allah, yakin itu akan wujud. Makanya Pakistan itu kalau kita lihat Rawin, Bangladesh. Tidak terkesan. Ada jenderal ikut dakwah, nggak terkesan. Ada konglomerat ikut dakwah, tidak terkesan. Ada konglomerat, nggak terkesan. Mau bagaimanapun tidak terkesan, udah biasa.
Bagi mereka itu hati itu enggak. Kalau kita kan, wah satu orang huas masuk, ikut dakwah, jadi kayak artis. Ya. Mudah-mudahan dapat gunimah. Ini kita nih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka dakwah ini dengan Allah, maka insya Allah yakin yang betul akan datang pada diri kita. Insyaallah bersedia hadirin. Ini perubahan yang pertama. Nanti kita bisa lihat tes dalam kehidupan kita kasus-kasus ini itu dan sebagainya selesai tidak betul-betul kita dengan yakin kepada Allah. Belajar kita yakin kepada Allah, aplikasikan dalam kehidupan, praktekkan dalam kehidupan. Karena nanti nyangkut ini. Akan datang dunia kepada kita, ahli-ahli dunia akan datang kepada kita dengan membawa dunianya, berpaling tidak kita kepada mereka. Makanya kita ini belajar menolak. Belajar menolak. Ada kemarin kita kasus gempa di Cianjur. Kenapa kok kan bagus itu? Bagus itu. Kita bantu orang itu kan bagus. Betul tidak? Bagus kita kasih donasi, bikinkan masjid, bikinkan itu dan sebagainya. Bagus nolong orang-orang korban. Siapa yang bilang nggak bagus? Bagus. Bagus. Tapi kita senantiasa di bawah arahan para masyayikh. Bagaimana ini? Mereka katakan orang yang lagi sakit, darah tinggi, kolesterol, diabetes, itu kalau disuguhi kambing bakar, kira-kira dia mau nggak tuh makan tuh? Orang halal kok, bagus kan? Yang masaknya juga chef internasional, udah enak, lezat, halal lagi. Tapi ketika orang sakit, tahu dirinya sakit, dia harus berani menolak. Karena ini membahayakan diri dia ini. Enggak. Jangan. Ini. Nih, cuci mulutnya pakai duren. Waduh. Duren itu kan siapa yang enggak mau, duren itu enak banget itu. Ya. Udah kambing, cuci mulutnya duren lagi. Iya kan? Orang yang sakit harus berani nolak. Saya ini lagi sakit. Makanya dalam urusan ini bukan kita mencegah, bukan kita menghalangi ataupun silakan. Tapi dalam usaha dakwah ini kita ini lagi sakit. Kita ini pasien. Dan penyakit kita ini luar biasa parah. Lebih parah dari diabetes, lebih parah dari jantung, lebih parah dari darah tinggi, dari penyakit-penyakit itu. Kita nanti punya penyakit hubud dunya. Allah. Oh, saya nggak hubud dunya. Ada orang yang bilang, enggak. Kita ini semuanya ini penyakitnya hubud dunya. Harta sendiri saja kita nggak bisa jaga dengan baik, apalagi harta orang. Walau bagaimanapun 1 rupiah itu fitnah. Ujian besar bagi kita. Maka bukan masalah itu bagus tidaknya. Bagus. Cuman masalahnya saya lagi sakit. Silakan. Kasih sama yang tidak merasa sakit sajalah. Begitu. Ini amanah kan? Amanah orang. Kalau kata kejahatan itu dilakukan bukan karena niat tapi karena ada kesempatan. Kan begitu ya. Bang Napi bilang tuh kan. Kejahatan itu bukan karena ada niat, memang bagus niatnya. Niat nggak jadi masalah, tapi masalah kesempatan ada ini, uang ngumpul. Amanah-amanah itu kan
Masya Allah, luar biasa. Maka yakin pada Allah itu ketika ujian-ujian datang, kita berani kita tolak. Selain Allah, no. Gairullah, tidak. Dengan cara apa? Lagi dan lagi bicarakan Allah. Itu pertama. Asas yang pertama. Berubah kita keyakinan yang betul. Cek. Setiap 3 hari, bulan ini masih mengharap enggak? Coba dilihat. Masih mengharap, masih meminta, masih bergantung. Ada tidak nih setelah 3 hari bulan ini nih? Bulan depan, ini nih. Dicek lagi. Mulai Nabi Hasan katakan, selalu tulis. Selalu tulis apa yang kamu dapatkan itu selama keluar. 40 hari, 4 bulan, selalu tulis. Rencana perubahan-perubahan. Selalu bersedia hadirin. Yang keduanya adalah kita mau berubah ibadah kita. Lebih khusyuk. Betul-betul lebih khusyuk. Lebih kita ini menjadikan ibadah kita tuh ada kekuatan, ada ruh. Sholat, baca Quran, zikir, itu betul-betul ada ruhnya. Dan ini kita mesti latih. Memang mesti latih. Bukan sekedar kita sholat 5 waktu tertunaikan. Tapi ada tidak kita dalam sholat kita itu kekhusyukan yang bertambah. Khusyuknya bertambah, ada cinta pada Al-Quran kita 1 juz setiap hari. Zikir pagi petang, 300 setiap harinya. Ada tidak kita itu bisa menikmati amalan-amalan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada satu nama Qadhi Wali. Wali itu nama orang. Dia Qadhi, seorang Qadhi Wali. Dia dipandang sama orang itu kayak orang gila, kayak orang ini. Ya, memang zikir, memang ini. Satu ketika di kawasan India itu kemarau besar. Kemarau betul-betul tidak ada hujan, kekeringan, orang banyak mati karena kelaparan, karena kekeringan. Maka datanglah kepada Qadhi Wali ini. Qadhi Sahab, doa sama Allah supaya turun hujan. Ini kita sudah panas, sudah kering, sudah kemarau ini, sudah berhari-hari, berminggu-minggu. Cobalah engkau doa sama Allah, minta sama Allah, sholat sama Allah. Qadhi Wali bilang, kalau untuk cuman itu sih nggak perlu saya. Anjing-anjing saya juga bisa. Marah orang. Marah digituin. Langsung, wah Qadhi apaan ini? Masa itu nyuruh anjing doa katanya. Kata Qadhi, jangan main-main kamu sama anjing-anjing saya. Di India kan anjing kan begitu biasa ya. Ya. Kalau kamu mau tahu, datang ke sini sebelum subuh besok. Akhirnya orang-orang datang sebelum subuh. Qadhi Wali sudah kumpulkan anjing-anjingnya. Disuruh anjing-anjingnya tuh baris, sufufakum. Baris, ada 20 anjing. Nurut anjing itu. Nurut sama Qadhi Sahab. Ya. Terus kata Qadhi Sahab, ya. Dia itu kan tangannya gitu-gini. Anjing-anjing pun begitu semua. Anjing-anjing itu semua begitu. Ya. Terus Qadhi Sahab turunkan tangannya. Terus anjing itu menaikkan tangannya. Nangis-nangis kayak gitu kan. Anjing itu. Ya. Gak lama kemudian hujan. Lihat terus. Ya. Dia katakan, kalau kita khusyuk, kalau kita betul-betul dapatkan hakikat ibadah yang benar, selesai masalah kita itu. Wasta'inu bisabri wassalah itu tertunaikan. Benar-benar salat itu akan menyelesaikan hajat-hajat kita semua.
Doa-doa kita ini sebelum angkat tangan sudah dikabul oleh Allah SWT. Belum angkat tangan lagi. Belum nyebut-nyebut doa. Belum Allahumma. Belum Rabbana. Sudah dikabul oleh Allah SWT. Nah itu pengen kayak gitu tuh gimana ya caranya? Saya juga belum tahu tuh. Itu Masya Allah. Para masyayikh itu. Mereka hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ngajari kita itu. Bukan saja sekedar. Bagaimana kita bisa tabligh. Ya, keluar makomi. Bukan sekedar itu. Coba belajar menyelesaikan masalah melalui amalan kita. Melalui amalan kita. Betul-betul melalui amalan kita. Sehingga ketika kita ada hajat tidak bergantung kepada benda. Tidak bergantung kepada makhluk. Tidak bergantung kepada siapapun. Tapi betul-betul kita dengan amal kita bisa merayu Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan hajat kita ini. Ini kita yang dikehendaki. Kita mesti latih. Apapun ibadat-ibadat itu semuanya di situ ada kekuatan yang bisa kita bina betul-betul. Luar biasa hadirin. Kadang-kadang kita terbatas kalau dengan makhluk itu. Pasti ketemunya akan kecewa. Akan kecewa. Bersandar sama dokter yang hebat. Nggak taunya gagal. Bersandar sama obat yang mahal. Nggak taunya juga gagal. Bersandar sama ini sama itu. Taunya gagal. Tapi ketika kita bersandar pada Allah. Tidak ada gagal di dalam. Para sahabat radhiyallahu anhum diajari seperti itu. Dengan sholat mereka, dengan munajat mereka. Bagaimana selesai masalah. Itu yang kedua. Perubahan yang kedua. Berubah ibadat kita lebih khusyuk dan khudu. Salah bersedia hadirin? Kita latih. Yang ketiganya apa sih kita pengennya dari tabligh ini? Yang paling hadirin yang perubahan luar biasa dahsyat adalah supaya berubah gaya hidup kita. Gaya hidup ini mesti berubah. Selama ini kita hidup nggak tahu dengan gaya hidupnya siapa. Muamalah kita, muasyarah kita, akhlak kita nggak tahu ikut siapa. Akhlak orang Sumatera lain, orang Kalimantan beda, orang Sulawesi lain lagi, orang Papua, orang Jawa, orang Sunda lain-lain. Tapi kalau kita bawa gaya hidup Nabi SAW akan sama. Kalau kita dengan tradisi bertengkar di situ. Tapi ketika kita disatukan oleh gaya hidup Nabi, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ wujud kekuatan yang luar biasa pada umat Islam di seluruh dunia. Maka kita mau rubah nih gaya hidup kita. Sunnah itu menjadi satu pakaian kita betul-betul, bukan sekedar pakaian ini, tapi sebagai kiasan hidup kita ini betul-betul dipenuhi dengan gaya hidup Nabi, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari bangun tidur sampai ke tidur kembali. Semuanya. Gaya hidup kita tidak lepas daripada gaya hidup Nabi SAW. Kita lahir. Kita tumbuh. Anak-anak, remaja, dewasa. Kita ini dijejali dengan gaya hidup yang aneh-aneh. Yang gak jelas sumbernya di mana. Yang heran itu kadang-kadang sudah jadi karkun tapi masih ngedidik anak kok dengan cara yang tidak sunnah. Makanya hati yang dimuliakan oleh Allah, kita mau belajar bagaimana ini. Sunnah itu bukan sekedar kita berpakaian, berjanggut, bersorban, sholat sunat, zikir, itu hanya pribadi kita saja. Tapi kekuatan gaya hidup Nabi ini ada pada muamalah, muasyarah, dan akhlak. Mulai Yusuf katakan, orang akan banyak masuk ke dalam Islam
tertarik dengan Islam ketika apa? Ketika mereka menyaksikan muamalah muasyarah akhlak yang betul. Orang-orang itu nggak lihat sholat tahajud kamu berapa rakaat, wirid kamu berapa ribu kali, nggak lihat itu kamu bagaimana doa nangis-nangis kamu di masjid, nggak lihat orang-orang kafir. Tapi mereka lihat bagaimana muamalah muasyarah akhlak kita. Ini akan menarik mereka ke dalam Islam. Tapi Mullah Yusuf katakan, dengan 3 perkara ini orang kafir banyak masuk Islam, dan dari 3 perkara ini orang kafir, orang Islam bisa keluar dari Islam. Dengan sebab ini. Tidak jaga muamalah, muasyarah dan akhlak. Maka bagaimana kita perbaiki ini, perubahan yang luar biasa. Harusnya ini berubah total. Tapi kadang-kadang kita ini masih bawa karakter lama, sifat jahiliyah yang lama, sifat-sifat buruk kita yang lama, gaya-gaya hidup kita dulu yang lama, masih terbawa walaupun sudah pakai sorban dan jubah. Walaupun sudah jadi fesalat, jumidar, itu masih ada saja karakter kayak begitu tuh. Ini kita mau bersihkan. Ini karat-karat yang harus betul-betul hilang dari diri kita. Sudah bersedia hadirin? Betul-betul muamalah muasyarah yang indah gitu, yang bagus luar biasa. Contohnya muamalah. Muamalah itu interaksi sesama kita manusia yang menghasilkan uang, yang ada hubungannya dengan uang. Mau itu jual beli, mau itu pinjam meminjam, sewa menyewa, pokoknya itu namanya muamalah, itu yang ada urusannya dengan duit. Ini kita banyak jatuh di fitnah ini nih. Di fitnah ini nih luar biasa kita itu. Kita nggak bicarakan di luar lah. Di dalam markas saja kita. Sesama kita saja sendiri nih. Oh ya Allah, muamalah kita ini kacau balau. Maka salah satu di antara syarat fesalat itu muamalah muasyarah yang betul. Betul, itu syaratnya tuh fesalat tuh. Dia mesti punya muamalah muasyarah yang betul. Makanya karkun itu, standar karkun yang benar itu ada 3. Ya. Punya tempat tinggal, punya pekerjaan, punya keluarga. Punya keluarga, dia bisa bagaimana tunjukkan muasyarah yang betul. Punya pekerjaan, tunjukkan muamalah yang betul. Punya pekerjaan, punya keluarga, punya tempat tinggal, dia bisa tunjukkan makominya yang betul. Banyak orang tinggal di markas pelarian. Allahu Akbar. Orang mengungsi dari Rohingya, dari ini mengungsi dari keluarga sendiri. Kenapa? Takut sama istri. Dimusuhi anak. Ya Allah ya Rahman. Ngungsinya di markas. Wah ini penyakit ini. Penyakit ini. Ini di Cirebon bukan di sini. Di Cirebon tuh banyak. Di daerah lain mah insya Allah bersih semua. Ini hadirin masalah itu ini nih yang kayak begini nih. Maka kenapa mesti kita punya muamalah muasyarah dan akhlak yang betul? Karena di situ hadirin yang dimuliakan oleh Allah pintunya. Pintunya tablik kita ditonton tuh di situ tuh. Pintunya tuh di situ. Maka berulang-ulang saya katakan, Maulana Yusuf itu senantiasa katakan, walaupun kamu itu di markas menjadi superstar. Wis. Nah, betul-betul menjadi superstar. Kalian ini menjadi tokoh utama, pemeran utama, mubayyin hebat, syuro, fesalat. Tapi itu bukan menentukan kamu itu sudah karkun betul.
Dua saja yang mengakui kalian itu sebagai karkun yang betul, cuma dua. Keluarga dan tetangga. Walaupun kamu superstar di dalam markas, tapi sampah di keluarga, sama aja bohong. Oh, di markas ini cium tangan, kasih bantal, dikipas-kipas, mijitin 10 orang. Di markas, di rumah jadi gembel. Ini bahaya hadirin. Di tetangga dimusuhi di tetangga. Tetangga komplain, PRT nggak suka, PRW benci, ibu-ibu ngamuk. Istri gimana ini jadi karkun itu? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tetap muamalah muasyarah itu. Para masyayikh itu mengatakan ini punya makomi, punya keluarga, punya tempat tinggal, punya pekerjaan. Kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Karena di situ maruah kita. Kehormatan kita tuh di situ. Kehormatan kita tuh di situ. Yang pertama kali bela dan tuntut. Bela atau tuntut kita di akhirat ya ini keluarga dan tetangga. Betul tidak? Yang akan bawa nyeret kita ke neraka ya keluarga dan tetangga. Yang akan bawa kita ke surga ya tetangga dan keluarga. Itu saja kata sebentar. Bagaimana kita menjadi figur karkun yang baik. Yang betul-betul keluarga itu merasa selama kita jadi karkun itu perubahan. Ya Allah, adem. Yang biasanya marah-marah, enggak sama sekali marah-marah. Betul, berubah. Yang tadinya enggak bisa masak jadi pinter masak. Yang tadinya enggak biasa nyuci baju sendiri, ini sekali-kali nyuci baju sendiri. Betul-betul ada akhlak ke rumah tangga, ini tetangga juga ya begitu. Ada perubahan. Ada perubahan. Maka diakui bagus ini. Ini kerja bagus. Dinikmati oleh istri, dinikmati oleh anak, dinikmati oleh tetangga, oleh mertua. Menikmati dengan kita jadi karkun itu mereka merasakan manfaat kebaikannya. Ada yang kalau lagi di luar itu senyum, royal, sedikit-sedikit ayam bakar, sedikit-sedikit ikan bakar, banyak. Tapi ke istri pelitnya minta ampun. Kamu sehari 50.000 saja ya. Sehari 50.000. Nggak boleh lebih, nggak boleh ini. Wah, strict. Istri takut sama dia. Istri kalau ketemu juga ini itu tekanan batin. Begitu suaminya meninggal, alhamdulillah. Ini Pak. Nah, itu kenyataan, banyak kenyataan. Makanya kita dalam kerja ini hadis muatana bukan itu. Perubahan yang paling utama itu bagaimana kita dalam muamalah. Muamalah itu begini. Yang tadi saya katakan muamalah itu ada hubungan transaksi keuangan, ya, transaksi keuangan. Nah, itu mesti betul. Ini parah, soalnya akibatnya itu akan jadi daging dan darah. Untuk diri kita sendiri, untuk istri dan anak-anak kita kan akan tumbuh itu. Kalau dari harta yang tidak betul, ya tumbuhnya tidak betul nanti. Kalau hartanya bersih, halal, insya Allah akan membawa pada ketaatan. Coba tanya ke ustadz-ustadz yang di pondok-pondok gitu. Anak-anak yang bandel, anak-anak yang nakal itu. Bukan yang pinter atau tidak pinter, anak-anak yang bandel. Anak-anak yang nakal itu coba lihat. Anak-anaknya siapa? Wah, anak karkun 4 bulan. Aneh kadang-kadang anak karkun 4 bulan, anak jumidar lagi. Tapi bandelnya minta ampun. Ya Allah. Rupanya tukang tipu.
Jumidarnya suka nipu, nilep uang orang. Nah ini yang bahaya. Jadi ketika muamalah tidak betul itu pasti ngaruh itu. Istri gak taat, gak nurut, anak ngelawan, itu sudah pasti. Di ketika la yazalu qadama abdin, Rasulullah SAW bersabda, tidak bergerak melangkah sedikit pun, bergeser sedikit pun seorang hamba hatta yus'ala an arba, sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Ada an umrihi, umurnya, ada an syababihi, tentang masa mudanya. Yang ketiga ini justru aneh. Yang ketiga itu an malihi, dari hartanya itu ada mengandung 2 pertanyaan. Min aina, dari mana dia dapatkan dan kemana dia keluarkan. 4 sih pertanyaannya. Tentang umur, tentang masa muda, tentang harta, tentang ilmu. Tapi yang tentang harta itu di dalamnya ada 2 pertanyaan lagi. Dari mana dan kemana. Ini menandakan, kata alim ulama, yang ini satu, yang ini kok 2. Menandakan pertanyaan dalam ini berat sekali. 2 kali lipat dari semuanya ini. Dia akan ditanya, dari mana kamu dapatkan? Udah lolos. Dari mananya lolos nih, alhamdulillah. Kemana kamu keluarkan? Belum tentu lolos. Maka hadirin berat ini. Dari mananya saja sudah berat ini. Dari mananya sudah berat. Kan lucu kalau ada karkun masih nipu. Karkun lari dari hutang. Udah gak apa-apa lah. Dia kan orang kaya, orang baik. Kita juga gak pernah ditanya tentang utangnya. Udah, merasa aman. Dia ikhlas kok. Dia sendiri yang bilang, dia ikhlas. Seolah-olah utangnya itu aman, udah gak apa-apa. Kapan itu? Hadirin, aneh kadang-kadang karkun tuh. Wali bukan apa bukan, dia sudah bilang dia ikhlas kok, gak nanya-nanya lagi hutang. Padahal hadirin yang dimuliakan oleh Allah, urusan hutang itu luar biasa dalam Islam itu. Maka kayak begini ini harus hilang dari diri kita. Muamalah sesama karkun ini harus hati-hati betul. Kalau Masya dulu itu tidak setuju. Karkun muamalah dengan karkun itu nggak setuju. Nanti salah satu ada yang hilang dari markas. Betul, hilang dari markas. Kalau hilang dari markas nggak apa-apa, hilang dari tablik ya ini parah. Nah, ini itu dan sebagainya. Apalagi masturot. Lagi masturot jual beli. Masya, jual kudung, jual kaos tangan, jual kaos kaki, ya. Lama-lama jualan cincin, jualan gelang. Wah, jualan jubah dan sebagainya. Oh, ini ada ini masalah lagi nanti di situ. Maka betul muamalah, betul muasyarah. Bagaimana supaya kita dalam hal ini bersih, kita nggak ada apapun sangkut paut dengan orang, dengan ini dan sebagainya. Nanya pada ulama, baru nanya pada ulama gitu. Ada minat kita itu kepada hukum. Ada minat kepada fikih. Coba kalau saya tanya, ilmu dulu apa amal dulu? Gimana Ustaz? Ilmu dulu. Betul? Yang yakin loh Pak. Ilmu dulu apa amal dulu? Ilmu dulu ya. Salah. Saya juga baru tahu itu tuh salah. Saya baru tadi malam baca Maulana Ilyas punya buku. Amal itu sebelum ilmu. Amal itu sebelum ilmu. Kenapa?
Karena kalau ilmu dulu kemudian amal, ilmu itu tidak ada jaminan mendorong kepada amal. Ilmu itu tidak ada jaminan mendorong kepada amal. Banyak orang yang berilmu tidak bisa ngamalkan. Tapi di zaman sahabat, amal itu luar biasa. Didorong orang pada amal, pada amal, pada amal, pada amal. Ketika orang sudah di puncaknya amal mereka, dalam kesibukan cinta mereka pada amal, barulah mereka sadar, betul tidak amalan saya. Di situ mereka ada gairah mencari ilmu. Supaya amal mereka itu betul. Mengapa kita ini harus fadilah amal dalam ta'lim? Hidupkan fadil amal, hidupkan fadil amal, hidupkan fadil amal. Ada orang kartun sendiri bosan, Ustaz boleh nggak sih kita ta'lim Bukhari Muslim? Itu kan udah pasti itu, sohihnya. Muttafaqun alaih. Bukan masalah itu, istiqdad, kesiapan kita untuk amal pada Bukhari Muslim itu tidak ada. Maka dikatakan kata Maulana Ilyas, seandainya orang itu digairahkan kepada amal, beramal udah bergairah dengan taklim fadhail, taklim fadhail. Sahabat itu ketika zaman Makkiyah itu banyak taklim fadhail. Hari-hari di rumah Arqam bin Abi Arqam itu taklimnya itu adalah taklim fadhail. Musyawarah harian, pikir siapa nih yang mau ditaskil lagi jadi Islam? Sama. Itu di Arqam bin Abi Arqam, rumah Rasulullah hari itu musyawarah hariannya itu. Fikirnya itu. Targhib lagi dengan taklim fadhail. Dibacakan lagi firman-firman Allah tentang fadilah, tentang targhib, tentang tarhib, tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka. Itu masa-masa Makkiyah. Orang itu sampai bersemangat untuk dakwah. Itu pergerakan Arqam bin Abi Arqam itu wah luar biasa. Khadijah bergerak, Ammar bin Yasir bergerak, walaupun dalam keadaan yang mencekam, mereka bergerak. Itu yang dilakukan oleh Maulana Ilyas di zaman penjajahan Inggris waktu itu. Pergerakan seperti ditargib orang itu. Jangan takut. Ayo, ini fadilah. Tanda fadilah itu betul. Kita buat taklim fadilah itu betul. Nur ilmu, nur firman Allah dan hadis Nabi masuk ke dalam hati. Maka dia akan condong kepada fikihnya, masailnya. Barulah dia ketika dia hobi dengan sholat, dia akan berpikir dalam dirinya, sholat saya betul enggak ya? Dia akan cari ilmu. Dia mulai cinta kepada ulama, sholat saya betul tidak ya? Dia akan bertanya-tanya itu. Ketika dia sudah hobi zikir, bangun malam dan sebagainya, dia akan mulai bertanya-tanya. Nah begitu juga kita muamalah kita. Ketika muamalah kita ini ada fadhail di situ. Senantiasa ada firman Allah, hadis Nabi yang senantiasa kita ikuti. Maka ada gairah kita untuk apa? Memperbaiki muamalah kita. Tanya kepada ulama, ini boleh tidak? Ini betul tidak? Tidak lepas daripada alim ulama. Tanya kepada alim ulama. Dipastikan bahwa apa yang kita dapatkan itu halal. Jangan malu bertanya. Ini muamalah. Beda kalau kita memang sudah ada niat untuk mengambil yang haram, ada kesukaan kita memang. Ada penyakit yang kita kadang-kadang pengen miliki punya orang, ngambil punya orang dan sebagainya. Tapi kalau betul kita ini dalam tabligh ini kita betul melakukan taklim yang betul, bukan sambil ngantuk-ngantuk, ya. Sengaja kalau taklim itu diniati ngantuk, betul, ya. Diniati memang. Kalau taklim itu udah, ya, bawa senderan, ya,
Betul-betul. Nah ini ada yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ta'lim fadail itu betul, dia akan mengarah pada masail. Ada cinta kepada ulama, ada rasa haus pada ilmu. Betul nggak sih saya ini begini? Betul nggak sih saya begini? Ustadz tolong ini. Ya, saya waktu di mana kemarin di Padang apa ya? Ada satu anak muda. Ustadz tolong lihat saya sholat. Dia sholat di depan saya. Oh bukan di Rewin, di Rewin. Nah, satu anak muda. Ustadz tolong saya sholat saya betul nggak? Dia sholat. Terus 2 kali dia 2 rakaat. Saya lihat. Terus apa yang jadi masalah? Kelihatannya sama. Ustadz nggak memperhatikan saya katanya. Nggak memperhatikan saya. Ada beda yang pertama sama yang kedua tuh. Oh apa? Ini betul nggak Ustadz? Oh, ada haus gitu. Dia ada nanya begitu. Kita alhamdulillah di setiap markas, di setiap ini ada maulana, ada mulwi, ada ustadz bertanya pada mereka. Maka muamalah kita tuh insya Allah dalam bimbingan ulama akan menjadi muamalah yang bersih. Selalu bersedia hadirin. Betul bersih. Inti daripada muamalah itu hadirin satu saja, adab yang paling utama nih, adab yang paling utama. Bukan halal, bukan syar'i, bukan anti riba, bukan itu semua. Asas daripada muamalah itu apa? Ada yang tahu? Ridho? Ada yang tahu Pak? Hah? Asas daripada muamalah itu, katamu Zakaria adalah apa? Tidak hubud dunia. Selama muamalah dilakukan dengan hubud dunia akan rusak. Betul. Inti muamalah itu. Apapun transaksi. Kalau kitanya dengan rasa sudah tidak ada hubud dunia, mau rugi mau untung itu bukan maksud. Enggak masalah dia. Bos, untung 2 miliar, alhamdulillah. Bos, rugi 2 miliar, alhamdulillah. Tenang aja dia. Enggak ada hubud dunia, enggak masalah. Yang bikin masalah itu ketika apa? Ada hubud dunia. Coba lihat Fadilah Sodaqoh, baca Fadilah Sodaqoh itu. Kenapa Allah berikan kepada kita harta? Untuk apa? Ternyata Allah berikan kita harta itu untuk orang lain. Bukan untuk diri kita, untuk orang lain. Ajib kan? Ya, untuk diinfakkan. So, ini barangkali lupa sama Fadilah Sedekah. Ya, saya ingatkan aja. Justru maksud Allah kasih harta itu untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Ya. Nah, untuk apa kita ini? Bukan masalahnya kita ini udah halal nih saya, udah syar'i, nggak pakai riba, udah betul nih, syariat-syariatnya sudah tertunaikan. Bukan itu. Selama masih saja ada hubud dunya, nggak ada bedanya sama Korun. Korun tuh ahli agama loh Pak. Dia itu berdagang, berbisnisnya sesuai syar'i loh. Betul. Dia ulama. Korun itu. Ya. Enggak mungkin dia curang-curang tuh enggak ada. Masalahnya hubud dunya. Begitu. Kata Maulana Yusuf, ya, kalian jadi mohon maaf, jadi pegawai ini, pegawai itu. Kalian mau samakan dengan Abu Bakar dan Umar dan ini dan sebagainya. Masalahnya bukan itu. Walaupun kita misalkan jadi pegawai ini dan itu, sebetulnya kalian itu tetap seperti Haman, seperti Fir'aun, yang haus kekuasaan, ya, yang pengen jabatan. Itu nggak bisa dipungkiri itu. Jangankan pekerjaan, kita saja ini masih hobi dengan suka kemasyhuran. Kemasyhuran itu parah itu.
lebih cinta kepada kemasyhuran itu lebih bahaya daripada cinta kepada harta. Pengen jadi Faisala, pengen jadi apa? Syuro. Begitu enggak terpilih jadi syuro, hilang dari markas. Enggak boleh jadi Faisala, ngambek. Enggak jadi Zumidar, ngambek. Orang lain mau jadi Faisalat enggak boleh. Enggak. Faisalat itu kan semua orang. Yang penting dia udah 4 bulan, dia ada hubungan dengan markas, dia paham dengan dakwah, kemudian dia tidak terikat dengan politik, ya, dan siapa saja, betul, nggak ada jumlah yang ditentukan. Oh 2 orang, 3 orang, Faisalat sini, markas ini hanya 6 orang saja diputusnya, enggak. Tidak boleh ada Faisalat yang berjumlah. Ah itu tertib jatuh. Tidak boleh ada Faisalat yang tidak ada angka, tidak ada nomor. Oh di sini cuma 5, sini cuma 10, cuma enggak. Ya. Juga tidak ada nama-nama yang tertentu. Yang penting dia memenuhi syaratnya. Ya, dia bersambung dengan markas, dia memahami kerja, dia siap takaza, ya. Dia 4 bulan. Dan sifat Faisalat itu kan juga bagaimana? Bukan wah sebagai amir. Nanti kayak sebelah lagi kan. Oh, udah susah-susah jadi SA. Ya sebelah. Wah saya ini. Ini kan bahaya Pak. Nah ini muamalah. Solo hadirin ya. Jadi kita muamalah kita betul. Kemudian yang selanjutnya muasyarah. Muasyarah itu hubungan interaksi sama manusia tapi tidak ada nilai uangnya. Dengan tetangga, dengan mertua, dengan ayah, dengan ibu, dengan istri, dengan anak. Ini hubungan-hubungan seperti itu yang kita tidak ada sangkut pautnya dengan uang. Nah, ini juga kita ini. Kita mesti dudukkan seseorang wa anzilin nas manazilahu. Dudukkan seseorang itu pada tempatnya. Mertua tuh gimana? Ulama tuh gimana? Jangan cemburu. Kita mau itu kok ulama dihormati kayak gitu kok ke kita enggak, gitu kan? Kenapa sih syuro kalau musyawarah dikasih bantal? Kok kita enggak, gitu kan? Lihat para masyayikh itu kan. Sebetulnya bukan masalah, supaya menjaga adab saja. Supaya orang-orang yang itu tidak nyelonong, ya tiba-tiba pengen jadi syuro, dia duduk di bantalnya syuro gitu kan. Bukan masalah ini, tapi memang kita meletakkan orang itu pada tempatnya. Dia itu siapa? Ini sunnah Nabi SAW. Kalau dia misalkan sebagai pemimpin kaum, dihormati sebagai pemimpin. Ya. Bukan membedakan ini itunya, tapi disitulah seninya Islam itu di situ. Seninya Islam itu di situ. Kadang-kadang suatu ketika Maulana Zakaria ini berdebat dengan Profesor Utsman. Masih saudara, masih ada ikatan saudara. Kandahlawi juga. Profesor Utsman ini dia bilang ke Maulana Zakaria, selalu itu dalam perdebatan itu. Dia minta kepada Maulana Zakaria usul supaya di Saharanpur itu, di pondok itu diajarkan bahasa Inggris. Cobalah supaya ada bahasa Inggris. Kenapa mesti bahasa Inggris? Supaya santri-santri itu maju. Kemudian dia bisa bekerja di kantor-kantor, di ini. Ya. Kemudian ujungnya apa katanya? Ya kalau udah dia bisa bekerja, tentu gajinya pun akan besar. Ya kan? Penghasilan dia per bulan akan besar. Kata Maulana Zakaria, kamu gajinya berapa memang? Saya 1.500. Kamu berapa? Dia balik bertanya sama Maulana Zakaria, saya 35. Ini 1.500 rupiah, Maulana Zakaria 35 rupiah per bulan. Tuh kan, udah beda katanya. Ya. Gak apa-apa mereka di pondok, tapi mereka ada bisa bahasa Inggris, bisa komputer, bisa ini dan sebagainya. Supaya mereka nanti dapat uang, gaji yang besar, 1.500.
Kata Mullah Zakaria, enggak lah, enggak begitu. Berdebat gini. Akhirnya satu ketika Profesor Utsman ini datang ke Saharanpur. Lagi ketika itu Mullah Zakaria lagi mandi. Kebiasaan Mullah Zakaria itu kalau mandi dimandiin oleh 10 orang. Yang nyikatinnya itu, yang nyabuninnya itu. Oh, kan. Dia akan duduk pakai longgi, pakai sarung gitu. Ya, beliau kan udah tua. Ya, ada sikat-sikat khusus ya untuk ngabunin, ada yang ingin kepala, kaki bersihin kuku-kukunya, telinganya, semuanya itu. 10 orang. Begitu Profesor Utsman datang, lihat Mullah Zakaria sedang mandi, kaget dia. Loh, kamu mandi sampai dimandiin oleh 10 orang seperti ini? Ya saya kan gajinya cuma 35 rupiah. Kamu yang 1.500 rupiah dimandiin berapa orang? Ini kan kaget. Saya nggak punya yang mandiin saya katanya. Itulah nikmatnya 35 rupiah katanya. Kata Mullah Zakaria, saya dipijit habis gitu terus dimalis, diminyakin. Ya, diminyakin semuanya sampai kayak apa? Kayak body lotion gitu ya, dikasih ini, dilumuri minyak zaitun. Duduk manis di ini, dihikmat, pakaiannya diitukan. Maka kata Profesor Utsman, kamu ini ajib ya. 35 rupiah kok bisa sampai bisa begini. Jadi kata Mullah Zakaria, itulah rahasia agama. Yang berbeda dengan kamu. Kamu anggap bahwa kemuliaan itu ada pada keilmuan, materi dan sebagainya. Tidak. Inilah kenapa para ulama bisa berbangga diri. Karena nilai-nilai mereka itu diangkat oleh Allah SWT. Bukan kami yang angkat. Allah yang angkat. Ya. Yang memuliakan ulama itu siapa? Allah. Betul tidak? Yang memuliakan ulama itu Allah. Yang memuliakan ulama itu Nabi kita Muhammad SAW. Ini datang langsung dari Allah, bukan diatur oleh siapa-siapa. Kamu mau samakan derajat, mohon maaf, profesor, dokter dan sebagainya dengan para alim ulama? Gak bisa. Ya. Walaupun kamu gaji bukan 1.500, 15.000, 15 juta rupiah pun tidak akan bisa mengalahkan derajat para alim ulama. Dulu saya tuh pernah berdebat sama Masya Allah orang yang betul-betul anti ulama. Karkun anti ulama. Saya tuh nggak suka sama ulama. Haji Sap aja Bayi Wahab bukan ulama. Dia bilang Pak Cecep aja mana gitu, mana pernah Pak Cecep cium tangannya ulama, mana, nggak pernah. Nyium Gusron, nyium almarhum Kiai Mukhlisun, Kiai Uzairan, nggak ada katanya. Ya Allah ya Rahman, saya bilang ini Karkun kok seperti begitu ya. Ya. Anti ulama, nggak ada ulama tuh di pandangan saya nggak ada. Ini Allah yang ngangkat ditiadakan. Gak bisa. Maka kita mendudukkan orang pada tempatnya itu seperti itulah kita. Paham gak ini? Padahal ketika ditanya sama Profesor Utsman, kamu punya baju berapa sih? Kalau lihat baju Mullah Zakaria tuh itu saja. Punya satu setel, satu kurta, satu silwar, satu longgi. Dicuci seminggu sekali. Dicuci, dia akan cuci kurta sama silwarnya, dia pakai sarung, dicuci oleh santri-santrinya, 3 jam kering, dipakai lagi, sudah. Hidupnya begitu saja, cuman ini. Makanya, muamalah itu intinya adalah ketika kita tidak hubud dunia, pengaruh nanti kepada kehidupan kita. Nah, alim ulama hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita mesti betul-betul jaga
Jangan sampai ulama itu sekedar kita muliakan ketika sebelum tablik, setelah tablik ditinggal begitu saja. Ustaz Lufi sering mengingatkan kayak begitu. Hikmat atas ulama, enggak taskil. Kita datang kepada mereka bukan untuk taskil, bukan untuk kita mau ada niat-niat. Murni kita ini mau minta istifadah, minta doa, ya, minta nasihat dari alim ulama. Murni itu saja. Jangan ada niat-niat yang lainnya. Dan kita muliakan. Muliakan itu bukan sekedar sikap. Keperluannya juga kita penuhi. Ya, kita ada manfaat dari harta kita kepada mereka itu ada manfaat betul. Insyaallah bersedia hadirin. Ya. Bukan apa ya, ini ulama kok nggak yakin sama Allah, nggak ini sama Allah. Malah kita target kamu harus mintanya sama Allah, jangan. Kita yang paham, kita peka sama hal-hal seperti itu, kita peka sendiri. Ya. Juga bergaul kita dengan sesama, terutama sesama karkun lah. Sesama karkun saja kita. Yang paling utama itu etika berbeda, etika berdebat, etika kita bertengkar sesama karkun ini harus kita lihat bagaimana sih sebetulnya adabnya. Betul tidak? Bagaimana kita adab gitu dalam kita, taruhlah kita bermusuhan, nggak suka sama seseorang, mungkin wajar sebagai manusia, itu nggak suka sama dia tuh. Saya nggak suka sama dia, ada. Tapi dalam Islam itu ketika kita ada berselisih, ada adabnya, caranya. Bukan kita saling menjatuhkan, membuka aib dan sebagainya, tidak. Bukan seperti itu. Kalau kita salah, gentleman, saya salah, saya minta maaf. Ya. Seandainya saya betul pun, saya ngalah, oke, saya minta maaf. Karena orang yang dia meninggalkan pertengkaran, walaupun dia benar, maka Allah sediakan baginya satu istana di surga. Dia bertengkar nih, benar nih dia nih. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah. Dia pulang, dia ke masjid, hujan kayak begini, masjid itu ada talang, ujungnya talang rumahnya Abbas radhiyallahu anhu, pamannya Rasulullah SAW itu nyiprat, kena jamaah yang sholat. Maka kata Umar, copot ini talang nih, dicopot aja, talang airnya tuh copot. Dicopotlah talang air itu. Datang Abbas radhiyallahu anhu, dia lihat talang airnya udah di bawah. Siapa yang nyopot talang air saya? Kata jamaah, tadi Umar radhiyallahu anhu ke sini, Amirul Mukminin, dan lihat ada talang kamu ini ngucur kemudian kena nyiprat ke jamaah, airnya disuruh turunkan. Abbas radhiyallahu anhu dia tidak terima. Dia langsung lapor ke mahkamah. Waktu itu hakimnya, hakim agungnya namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat. Lapor, ada apa wahai Abbas? Saya punya talang dicopot tanpa minta izin saya. Tiba-tiba diturunkan saja itu. Oleh siapa? Kata orang, oleh Umar. Baik, panggil Umar. Disuruh orang panggil Umar. Umar pun datang. Langsung Umar mau ngomong gitu. Baru mau ngomong kata Ubay, nanti dulu. Yang cerita itu yang laporan dulu. Ya. Kamu datang-datang mau ngomong itu jangan mentang-mentang jadi khalifah. Gitu kan. Apa? Lihat. Maka Umar itu disuruh keluar. Itu diceritakan. Umar kan menguasai 20 juta kilometer. Penguasa. Bayangkan Romawi, Persia di bawah kaki Umar. Itu nunggu di luar sambil nunduk aja. Nunggu Abbas lagi ditanyain. Ya. Udah begitu dipanggil lah Umar.
Sekarang kamu baru cerita, apa masalahnya? Saya itu lihat, katanya, ada talang yang mengucurkan air dan air itu menetesi jamaah. Nyiprat. Jadi saya turunkan lah. Mengganggu jamaah. Ini istimai. Dia infirodi. Oh kan, bahasa kartunnya kan gitu. Ya. Istimai kan lautan. Maka akhirnya kata Ubay, baik, coba Abbas radhiyallahu anhu katakan, dia mau ngomong, mau nyela. Kata Ubay, kamu katanya kelihatannya mau cerita apa coba pembelaannya. Maka Abbas cerita, saya itu bikin rumah di situ dengan tongkat yang ditunjuk oleh Nabi. Nabi yang nunjuk rumah kamu di sini. Disitulah saya tepat saya bikin rumah saya. Saya bangun rumah saya. Kemudian Nabi SAW pasangkan talangnya. Ya. Sampai kata Nabi, wahai Abbas, kan pamannya sendiri. Paman, naiklah ke pundak saya. Naik ke pundak saya. Ya. Pasangkan. Kata Abbas, enggak apa-apa, kamu naik saja. Ya, untuk masangkan talang itu. Nabi jongkok, ya, terus Abbas naik ke pundaknya, dipasangkanlah itu talang. Ya. Itu talang, maka kata Umar radhiyallahu anhu, stop, wahai Abbas, stop. Ya Abbas, mari sini. Dituntunnya Abbas. Dibawanya ke rumah Abbas yang ada talangnya itu, dia bilang ke Ubay, wahai Ubay, saksikan. Wahai Abbas, naik kamu ke pundak saya. Naik kamu pundak saya. Sebagaimana kamu naik di pundak Rasulullah SAW. Ya. Pasangkan lagi. Ya. Itu khalifah. Penguasa Romawi dan Persia yang sudah jatuh. Mau merendahkan dirinya. Walaupun dia bukan untuk kepentingan dirinya, ini untuk kepentingan umat, dia bisa beralasan dia sebagai khalifah. Tapi dia katakan, wahai Abbas, letakkan kembali talang kamu, berdiri di pundak saya. Sebagaimana engkau berdiri di pundak Nabi SAW. Maka kata Abbas, tidak ya Umar, tidak. Sudah cukup sampai di sini. Wahai Ubay, saksikan bahwa mulai hari ini aku wakafkan rumahku untuk masjid. Coba Pak, orang itu berlomba untuk kebaikan. Ada selisih, tapi semuanya lihat pada Allah SWT, pada akhirat. Tidak ada pertengkaran-pertengkaran yang nafsu untuk kepentingan diri, itu tidak ada. Nah, kita bagaimana beretika dalam hal ini, kita bermuasyarah ya, dengan karkun ini sangat utama. Kebanyakan konflik di mana-mana. Tempat-tempat dari mulai muhallah, halaqah, markas, provinsi, manapun yang di situ ada selisih, ada pertengkaran, ada tidak kesatuan hati, tidak akan tumbuh. Tidak akan maju. Kenapa? Tidak ada nusratullah. Nusratullah tidak bersama mereka. Kalau sudah dua orang mukmin, dua orang muslim bertengkar, tidak akan ada nusratullah. Doa-doanya nggak dikabul. Maka singkirkan, dah hentikan kayak begini nih. Mengalah saja, mengalah sudah. Mengalah. Jangan kita kehilangan istana di surga gara-gara nggak mau mengalah. Itu yang mau kita cari justru. Untuk apa kita dapat menang di pertengkaran di dunia kalau kita tidak dapatkan apa? Istana di surga. Syekh Nizamuddin Aulia. Yang kuburannya di Nizamuddin itu. Syekh Nizamuddin Aulia. Itu seorang waliullah besar. Itu terkenal bertengkar hebat dengan Qadiyuddin Aulia juga. Seorang waliullah, mufti Qadiyuddin Aulia. Ini Syekh Nizamuddin Aulia ini seorang sufi. Sedangkan Qadiyuddin ini seorang mufti. Mereka berselisih pendapat dalam masalah sima.
Simak itu adalah zikir dengan menari. Pernah lihat ya? Ya, la ilaha illallah sambil nari-nari gitu. Ya. Menurut Waliullah Syekh Nizamuddin Aulia, boleh berzikir dengan menari itu boleh karena menikmati dia. Ya. Tapi kata Mufti Qodiyuddin itu bid'ah. Bid'ah itu. Gak ada sunnahnya. Ini berselisih. Di media rame, di ini rame, perdebatan pun rame. Ini punya pengikut, ini punya pengikut. Akhirnya satu ketika Syekh Qodiyuddin ini sakit parah. Sakit parah, udah mau meninggal lah. Maka Syekh Nizamuddin dia datang. Dia datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Nizamuddin. Oh maaf, saya nggak terima ahli bid'ah. Wah, bayangkan nanti digituin. Ya. Saya nggak terima ahli bid'ah, katanya. Dari dalam tuh. Ya. Kata Nizamuddin. Oh tidak, saya sudah taubat. Saya sudah taubat dari pendapat saya. Oh kalau gitu masuk. Masuk. Dipeluk, disambut, ini Masya Allah. Ya, saya sudah taubat. Ya, saya sama seperti kamu lah, itu nggak bagus. Ya di ikram saja. Nggak lama kemudian meninggal. Syekh Qodiyuddin nih. Syekh Qodiyuddin. Pengikut-pengikutnya lihat Syekh Nizamuddin kembali lagi dengan tarian sufinya. Katanya udah taubat. Saya akan memuliakan Syekh Qodiyuddin, katanya. Saya menyenangkan hati dia sebelum dia meninggal. Saya tidak ingin ada permusuhan di antara saya sampai dibawa meninggal dunia. Coba. Ini bertengkar satu markas dibawa sampai mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa untungnya? Apa untungnya? Maka kita legowo sajalah sudah. Kalau bisa kayak Syekh Nizamuddin pura-pura taubat, sudah saya yang salah. Sampai kamu mati, kata. Sampai kamu mati. Enggak lah, artinya memang tulus dia. Saya ini memang memuliakan dia. Saya nggak mau ada orang meninggal dunia dengan kebencian kepada aku, katanya. Saya tidak mau itu. Tidak mau terjadi. Hidup dalam keadaan bermusuhan nggak enak, apalagi mati dalam keadaan bermusuhan. Ya. Nah, ini muasyarah kan? Muasyarah kita, nggak usah jauh-jauh lah dengan kita saja sendiri. Ya. Apalagi dengan istri kita, apalagi dengan anak kita. Banyak yang kita ini justru jatuh dalam hal ini. Gagal dalam hal ini. Hubungan kita dengan tetangga kok nggak baik. Masturot hanya masturot aja. Nggak ada orang kampungnya, nggak ada ibu-ibu kampungnya. Ini kan curiga kita ini. Ya, kenapa kok bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Ya. Mungkin ustadz-ustadz yang lain dalam bayan, dalam apa sudah terangkan bagaimana sebetulnya ustadz dakwah ini. Ya, kembali seperti tadi saya katakan, keluarga, tetangga ini penting kita untuk ini. Mungkin kita katakan, saya mau sekian hidup saya ini saya untuk dakwah. Bentar. Ya, mesti ditafakud dari muhala dulu bagaimana dia. Dia memang siap kalau bagi waktu. Untuk halaqah, untuk ini. Nanti dulu muhalanya udah selesai belum nih? Ada masalah nggak dengan istrinya? Ada masalah nggak dengan anaknya? Ada masalah dengan ini? Itu udah. Bisa saja dia siap, tapi istrinya nggak siap. Oh saya siap kok, tapi istrinya nggak siap. Ini hati-hati. Karena dalam usaha dakwah ini menyangkut semua hukum. Mulai Ibrahim katakan, ini darul hukuk. Tekankan. Ini tempat dunia ini tempat yang banyak hak yang harus kita tunaikan. Jangan orang itu kita merasa pintar padahal kita bodoh. Ya. Kalau di dalam Al-Quran itu mulai Ibrahim katakan ketika Bani Israel kan pintar-pintar sebetulnya. Tapi dia lihat ada orang
satu tempat kawasan lagi dibawa sama Nabi Musa ini. Dia lihat ada kawasan nyembah berhala. Nyembah berhala. Maka apa yang dia katakan? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Coba tolong bikinkan saya Tuhan seperti mereka. Apa jawab Nabi Musa? Innakum qaumun tajhalun. Kamu ini orang jahil. Jadi orang jahil itu dia nggak tahu hak. Orang jahil itu nggak tahu hak. Haknya Allah, haknya Rasul, haknya sesama. Nah kita belajar bagaimana muamalah betul, muasyarah betul, akhlak betul. Insya Allah hadirin. Yang terakhir. Masya Allah ini agak lama nih. Yang mesti kita rubah adalah perasaan kita. Mesti rubah. Yang tadinya saya sebagai pensiunan, saya sebagai polisi, saya sebagai PNS, saya sebagai petani, saya sebagai pekebun, saya sebagai ini, hilangkan. Sudah berhenti. Karena itu enggak lama. Cuma 60 tahun, 70 tahun. Tapi yang asli kita ini sebagai umat Nabi, kita ini adalah penerus kerja Nabi SAW. Kita ini sebagai da'i Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perasaan itu, masukkan dalam diri kita. Kalau belum, sekarang ganti. Sekarang rubah kita mau perasaan kita sebagai da'i Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan da'i itu berbeda hadirin. Pandangan da'i dalam menyikapi masalah, sebagai menghadapi apapun keadaan, pandangan da'i itu lain. Bergantung pada perasaannya itulah. Kalau perasaan kita sebagai da'i, dengan kacamata da'i kita selesaikan. Ya. Betul-betul pandangan kita. Ada kejadian di Karachi, jamaah Maroko, Masturat ditembak oleh orang Syiah. Ada kejadian di Rawalpindi. Anak-anak lagi sholat, semuanya ditembak, 25 orang mati. Oleh orang Syiah juga. Lapor ke Haji Sab kan. Haji Sab, ini ada kejadian di Karachi, orang dibunuh. Jamaah Masturat dari Maroko. Yang di Rawalpindi orang lagi sholat ditembaki sama Syiah juga. Terus apa jawab Haji Sab? Lalu masalahnya apa? Jamaah Masyurah yang Maroko ditembak mati syahid, masuk surga. Orang-orang yang lagi sholat itu mati syahid, ditembaki, masuk surga. Yang kita pikirkan nih yang nembaknya bagaimana supaya masuk surga? Ajib nggak Pak? Bagaimana ini yang matinya sudah nih, yang ditembaki masuk surga, udah selesai masalah mereka. Itu insya Allah nggak usah dipikirkan, nggak usah diributkan itu. Sekarang yang nembaknya, yang ditembaknya sudah masuk surga, bagaimana yang nembaknya pun masuk surga? Ada musibah gempa di India, di Pakistan dekat ke Gilgit, Cina itu. Wah, berapa ribu orang mati. Orang-orang Islam, perkampungan orang Islam mati. Lapor ke Haji Sab. Haji Sab, lalu kenapa? Alhamdulillah mereka sudah masuk surga. Mereka Islam kan. Kamu pikirkan yang belum Islam ini bagaimana supaya Islam? Ini fikir da'i, perasaan da'i itu begitu. Melihat segala sesuatu itu kesempatan untuk dakwah, kesempatan untuk mendapatkan hidayah. Bagaimana supaya hidayah itu turun? Ketika zaman Abdul Malik bin Marwan, itu pergolakan di Irak itu luar biasa. Maka dia taskil. Siapa yang sanggup untuk menyelesaikan masalah Irak? Satu orang laki-laki berdiri, tinggi besar. Saya. Siapa kamu? Bapak kamu siapa? Saya Yusuf. Bapak kamu siapa? Bapak saya Hajjaj. Dari mana? Damam, Taif. Wah. Abdul Malik bin Marwan nggak pedulikan. Jalan. Siapa yang siap untuk hentikan pergolakan di Irak? Gak ada yang berani berdiri. Dia lagi orang. Kamu siapa? Saya Yusuf bin Hajjaj. Dari Bani Saqif. 3 kali. Abdul Malik bin Marwan nyari yang lain. Gak ada. Cuman itu saja. Oke, kamu yang berdiri. Kasih dia pasukan. Berapapun dia mau. Kasih dia uang biaya. Berapapun dia mau. Sampai di Irak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dia kumpulkan orang semua Irak.
Dan dia khutbah pertama kali itu, dia katakan, saya lihat kepala-kepala kalian itu seperti biji-bijian yang ingin saya cabut. Saya sudah lihat di antara leher dan jenggot-jenggot kalian itu darah yang bercucuran. Bayangkan, dia sebelum apa-apa udah ngomong kayak begitu. Makanya kata Imam Sya'bani, dia katakan, seandainya seluruh dunia itu bisa disuruh oleh Allah menghadirkan orang-orang yang terkejam, maka kita sudah cukup, hajat saja sudah satu. Itu mengalahkan semua orang yang terkejam, katanya. Akhirnya dia satu yang dicari itu, Sa'id radhiyallahu anhu, rahmatullah alaih, ya. Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini kan dai luar biasa, Pak. Dai luar biasa. Ketika disuruh pasukan untuk cari beliau, Sa'id bin Jubair itu ditemukan dia sedang sholat. Ini rombongan ini, pasukan yang mau nangkapnya ini pun, mereka bermusyawarah, gimana nih kita ini? Mau nangkap orang soleh kayak begini nih, gimana nih caranya? Maka akhirnya mereka pun, sudah kita sampaikan saja. Baik-baik sampaikan. Ya, maka begitu, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Assalamualaikum Syekh, kami datang nih, mohon maaf sekali, kami mau nangkap antum. Tapi begitu, berakhlak, beradab. Oh begitu? Siapa yang nyuruh? Gubernur kami yang baru, Hajjaj. Oh, dia belum tahu kan? Oke, nggak apa-apa. Dia tahu kekejamannya. Dia belum pernah ketemu. Tapi, mohon maaf, boleh dirantai tidak? Oh, nggak apa-apa, dirantai. Dirantai. Jalan. Selama itu karena dia akhlak yang baik, ditargib, nggak pernah berhenti, yang namanya dai itu kan. Walaupun dalam keadaan dirantai, dia itu targib sama pengawal-pengawalnya. Sampai pengawalnya itu nangis, bertobat dan luar biasa. Ya Allah, ini musibah apa kami ini ya? Kok disuruh nangkep orang sebaik ini? Ya, mereka akhirnya dilema. Pengennya sih dilepasin itu sudah kita lapor, nggak ketemu gitu. Nggak bisa juga gitu, gimana nanti? Kata Sa'id, bawa saja, saya bawa saja. Tengah malam karena perjalanan jauh, melewati satu tempat sudah kemalaman banget, tempat orang musyrik kayak gereja ataupun apa biara lah. Di situ kita harus istirahat, udah malam nih, banyak binatang buas. Kata Sa'id, silakan kamu tidur di dalam biara itu, saya di luar. Ya. Maka mereka nggak bisa, kita harus sama-sama di biara. Oh, saya nggak bisa tidur di tempat orang musyrik, di mana berhala disembah. Keluarlah biarawan itu, orang tua. Dia kata, masuklah ke dalam. Tidak, kami tidak ini. Kata Sa'id, saya tidak bisa tidur di tempat di mana ada berhala disembah. Oke, baik. Tapi resikonya nanti akan banyak. Ini biasa singa-singa, macan-macan itu berkeliaran di sini kalau malam hari. Ya, kalau malam hari nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Saya bersama Allah. Katanya. Maka semua pengawalnya masuk, dia di luar sendirian, duduk bersandar begitu. Kemudian yang ini biarawannya nih was-was kan, was-was bagaimana? Begitu diintip, pengawalnya juga ngintip, biarawannya ngintip. Malam hari itu memang singa-singa datang semua. Ya, tapi semua itu tunduk, malah nemenin Sa'id. Semuanya singa-singa tuh duduk nemenin Sa'id di sekelilingnya Sa'id, ngejagain Sa'id. Nah, akhirnya pas pagi hari singa-singa itu dia kayak cium tangan gitu ke Pak Sa'id, dia ini kan kayak tunduk-tunduk begitu, mereka pergi satu persatu. Ya. Maka kata biarawan itu paginya, apa ilmu yang kamu miliki? Ya, sampai kok singa-singa nunduk banget sama kamu tuh. Ya. Maka kata Sa'id, saya hanya punya la ilaha illallah. Maka kata biaran, kalau begitu saya ikut masuk Islam. Dia masuk Islam. Saat itu juga dia pergi ke keliling ke kampung itu yang semuanya orang-orang musyrik itu semuanya bersyahadat semua masuk Islam. Bayangkan dalam keadaan terpenjara, dalam keadaan diborgol, dirantai, ya, sampai kita tahu akhirnya dia disembelih dan sebagainya. Tapi seorang dai tidak pernah melepaskan sedikit pun kesempatan untuk berdakwah. Bagaimanapun keadaannya. Insya Allah bersedia hadirin.
Ya, kita nggak dirantai, kita bukan di penjara. Ya, masa naskil jamaah kes nggak bisa? Kan gitu kan. 3 hari Dewi Muhala sendiri, kan asik gitu kan. Masya Allah. Insya Allah ya hadirin ya. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik untuk bisa amalkan. Ya. Subhanallah bihamdi, subhanallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.